Kaget. Hai Mbak Lala. Hai, halo. Halo, wah, ini dia nih ya. Aduh, Sensasi apa namanya? Kepo-kepo live nih kayak gini nih. aduh, Bisa maaf. kaget sendiri. Internetnya blarpet, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Itu udah maklum ya kayaknya kita 2 bulan ini nih. Iya ya, jadi sabar ya kita. Oh ya, jadi sabar, jadi legowo. Tapi mau ngapain lagi ya kan? Iya. Terus, Mbak Lala terus. apa kabar nih? Baik-baik aja. Gimana gimana di rumah? Udah kalau ada yang nyoba masak, nyoba nanam hidroponik sampai udah layu lagi mungkin pohonnya kalau Mbak Lala ngapain di rumah? Enggak sih, kalau 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 nanam-nanam enggak sih. Paling masak-masak, terus udah gitu kemarin lagi iseng, jadi bikin resep-resep dari food film. Jadi kemarin sempat bikin eh japagurinya dari Parasite. Waduh, 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 waduh. Ini kalau emang udah urusannya sama industri film, masak pun diambilnya dari ini ya, film-film yang diambil. Iya, Ini heeh. yang Dari seru juga film. kayaknya dari kemarin sebenarnya Mbak Lala ini sudah melakukan kayak CGV kepo. Jadi kayaknya udah kepoin sulung kemarin sempet ya. Mm-mm. Ada Mm-mm. Joko juga ngobrol-ngobrol nih. Iya. Kayaknya mirip-mirip nih kita nih di rumah kegiatannya. Jadi gimana nih kabar industri film nih sekarang? Mungkin di live like sendiri gitu. Kan sekarang semua lagi Em, banyak yang ditunda. iya, jadi kalau kalau kita sih kita lagi deg-degan karena kan kemarin kita tadinya udah mau rilis film Adrianto Dewo yang terbaru, sutradara Tabula Rasa, film Mudik. Tadinya tuh udah mau rilis di bulan April, terus dia gitu mundur ke Juni, awal Juni. Tapi kayaknya mau nggak mau kita harus mundur lagi nih gitu, karena kan belum ada kejelasan dan kalau tanya sama bioskop Mm-mm. sama 21 waktu itu CGV juga katanya baru buka kan di akhir Juli gitu. Jadi untuk sementara sih masih masih nungguin kapan bisa rilis film gitu. Terus sementara juga tetap masih ada development 2 project yang kita sebenarnya tadinya mau syuting tahun ini gitu. 2 film nih. Boleh dibocorin kira-kira Mm-mm. atau masih belum boleh? Apa sih yang sebenarnya lagi tadinya mau dikerjain? Eh, Bocor-bocor dikit deh ya, Dikit, dikit, dikit aja biar dikit. biar seru ya. eh Sutradaranya belum bisa Mm-mm. disebut. Yang satu Ya. remake, film remake. Satu lagi food film gitu. Aku tuh Aduh, suka banget food sama food film film wah. gitu, film makanan. Terus gara-gara kemarin sama Tabula Rasa, terus suka deh, aku selalu suka sama sama film makanan gitu karena bisa bicara banyak lewat makanan, lewat metafora dan lain sebagainya gitu. Aduh, ini akan menyenangkan sekali ya begitu kita udah bisa balik lagi beraktivitas. Food film teman seru CGV. Siap-siap nanti kita Semoga, kalau lagi semoga, nonton, kita lagi semoga. di bioskop bisa kayak Iya, kepusingan, cie. iya, Nah, sebelum kita ngobrol iya. jauh nih mengenai Aku tuh produser pernah dulu, sebenarnya ngapain aja gitu, pernah industri waktu, film hmm, gitu. Kenapa ya, kenapa Mbak Lala? Pernah apa? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ih, nggak apa-apa, Oh, oke. itu dulu, ditanya dikit itu dulu. Oh, ya udah. Ya Ini delay baik. banget ya. Jadi ya Kita namanya kayak juga kayak namanya kartu juga pos ya. ya, kayak surat-surat lewat Kayak lagi merpati, jadi ada surat-suratan ya. delay-delaynya. Iya, harus sabar. Silakan. Sabar ya, teman seru si Kayak, GV ya. Namanya juga internet. Sabar. Nah, uh-uh. jadi kalau kita ngomongin film, biasanya yang kita tahu kan apa yang sudah ada di hasil jadi gitu, apa yang kita tonton gitu. Nah, sebenarnya kan Mm-mm. selain keaktoran gitu, ada nih peran-peran Mm-mm. sutradara mungkin lebih sering kita dengar gitu. Nah, produser sendiri nih Mbak Lala, Ya. ada apa sih sebenarnya yang biasanya dikerjakan oleh seorang produser? Perannya itu seperti apa sih dalam sebuah film? Produser itu singkat singkat cerita otak dari proyeknya. Jadi mulai dari awal ketika pencarian ide, assembly crew, termasuk pencarian sutradara, penulis, cast, kru semuanya, terus sistem kreatifnya,
produksinya, kemudian sampai juga post production dan juga marketing dan delivery dari si material itu, sampai termasuk juga promotion. Jadi the whole thing dari ujung sampai ke Semuanya. ujung, semuanya. Wow. Dari finance-nya, kreatifnya, Nah, semuanya. You name it. nih kesebut nih barusan nih finance gitu. Jadi sempat waktu itu gue nonton nih teman seru CGV. Jadi ada Mm-mm. obrolan Mbak Lala sama Mas Joko. Itu ada cerita Mm-mm. kayaknya banyak banget pengalaman pitching-pitching yang seru dan menegangkan. Nah, ini yang kita nggak pernah tahu. Kalau nonton kan Ah. udah enak-enak aja ya, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ada nggak nih kekangenan-kekangenan? Mungkin biasanya sekarang lagi sibuk pitching sana, pitching sini, gitu. Ha-ha. Pitching sih jalan terus gitu ya. Maksudnya jalan terus, cari duit jalan terus. Jadi Mantap. kita sih sekarang karena kita ada 2 proyek yang sedang jalan, terus kemarin itu sebenarnya sudah 70% green light, jadi kita sebenarnya tinggal cari 30% lagi. Nah, sekarang jadi kita nyari si 30% tersebut gitu. Jadi lagi apa ya, istilahnya lagi develop atau makin mempertajam si proposal untuk ke si investor tersebut gitu. Karena kalau ketika kita bicara cari investasi ke investor, kita harus mikirin juga satu budget udah pasti gitu ya. Kita udah harus tahu kira-kira dari skrip draft terakhir. Jadi kita nggak begitu draft 1, begitu ganti draft 2 itu udah harus ulang lagi tuh, the whole budgeting ulang lagi. Jadi Wah, ada Bapak Triawan budgeting Munaf. Halo Pak Halo, Triawan. Pak. Ya. Mas Triawan join. Jadi Iya. budgeting dari Lanjut. draft terakhir, kemudian dari budgeting tersebut kita juga harus pecah-pecah lagi gitu nanti pengembalian modalnya gimana, dari mana aja. Nah, ketika kita sudah dapat secure 70%, si 30%-nya itu kita harus hitung lagi, dimasukin ke dalam si proposal tersebut. Itu yang kita lakuin. Jadi biasanya kita ada beberapa model gitu. Terdengar rumit, ternyata. Ya, nggak juga ini. sih. Ada Ya, emang paling nggak cerita-cerita enak. Halo, Iksan. pitching-pitching yang Halo, menegangkan Siti. dan seru nggak nih, Mbak Lala? Ada. Yang paling seru sih waktu di awal-awal gitu ya, waktu baru pertama kali jadi produser Pintu Terlarang. Karena saya background-nya kan itu kan dari advertising agency gitu. Nggak pernah di film, tapi juga karena memang ya udah biasa sama marketing dan di agency, jadi lumayan lah gitu. Cuman karena sebelum terjun ke film itu aku nih sempat 10 tahun dulu nggak kerja gitu, karena jadi ibu rumah tangga aja gitu. Nah, itu salah satu challenge-nya juga gitu ketika balik lagi dan harus ketemu orang yang sudah profesional gitu. Dan pastinya ada apa sih, di underestimate lah gitu. Kemarin ngapain gitu. Oh, produser baru nih gitu. Jadi pasti challenge-nya lebih berat lagi karena harus ngebuktiin sesuatu yang belum terbukti. Kalau sekarang kan udah punya film gitu, udah lebih gampang. Film saya ini gitu. Kalau yang waktu pertama itu susah kan gitu. Jadi sempet tuh ketemu ketika harus cari sponsor. Jadi kita selain cari investor untuk mendanai film, biasanya kita ketemu sama brand managers. Nah, si brand tersebut itu juga dipakai untuk income, karena dia bisa build in dan dia bisa put cash di film. Nah, ketemulah sama brand-brand managers gitu kan. Adalah gitu, dari yang baik, ada yang galak, ada yang jutek gitu ya. Ada satu kali ketemu sama satu marketing manager, cewek keren banget gitu ya, terus profesional banget, udah tinggi banget levelnya. Terus udah gitu diajak lunch gitu. Aku sampai sekarang masih ingat banget tuh makanannya spaghetti gitu. Jadi sambil makan itu nggak berasa, nggak ada rasa sama sekali spagettinya. Terus udah gitu sambil pitching sambil harus makan kan gitu ya. Itu makan tuh 2 jam. Aku inget banget tuh, itu spaghetti aku puter di garpu gitu. Masuk mulut juga kayak tetelannya susah banget gitu. Dan dia tuh sangat-sangat tough banget gitu. Orangnya galak banget. Jadi bener-bener yang, jadi sebelum ini ngapain gitu. Enggak, ini film pertama. Oh, film pertama. Terus dia makan gitu. Gitu. Aduh. Creepy. Itu ya, pulang dari situ.
pulang dari situ langsung telepon Joko, Bu, kok gini banget ya? Duduk dia bengong. Tapi tapi itu yang aku selalu bilang gitu ketika workshop gitu, ketika ditanya sama anak-anak baru gitu. Aku selalu bilang gitu, kita tuh belajar dari pengalaman gitu. Jadi penolakan itu kadang-kadang buat kita walaupun gak enak gitu ya. Ini curhat Iya. banget. Walaupun gak enak, tapi kadang-kadang itu membuat kita jadi tough gitu. Nah, dari penolakan itu kita kadang-kadang, apalagi kalau kayak pitching gitu, kita bisa belajar. Berusaha keras untuk ambil positifnya. Jadi ketika ditanya-tanya-tanya, pasti di satu momen kita nggak bisa jawab. Nah, jangan putus asa, tapi dipelajarin. Jadi kayak siap-siap untuk maju perang ke apa namanya untuk pitching berikutnya ketika ditanya itu kita udah ada jawabannya gitu. Dan makin bertambahnya waktu makin pinter kok gitu karena jadi terbiasa kan gitu. Bukan karena pinter gimana ya, karena udah banyak penolakan jadi makin lama makin lebih prepare gitu. Karena iya, ketika udah misalnya kayak aku udah 10 tahun di industri, kadang-kadang pertanyaan wartawan sama pertanyaan investor kita udah tahu gitu. Template lah gitu. Jadi kalau kita udah punya template-nya Q&A, ini jawabannya ini jawabannya ini, jawaban ini gitu. Jadi trying to be smart aja gitu with what you're doing. Oke, kita jangan main-main nih sama produser ya, kayak teman seru CGV ya. Ini Irkadia sampai nanya nih, itu akhirnya dapet apa enggak tuh dari ibu manajer itu? Nggak dapet, Irka. Nggak dapet. Aduh, aku inget banget dia tuh pakai kontak lens warna abu-abu. Aku tuh sampai malamnya tuh ngimpi dikejar-kejar kucing gitu, kucing abu-abu. Nightmare banget. Aduh, itu berarti buat pintu terlarang berarti. Pintu terlarang. Tapi terus akhirnya kita dapat sponsor. Dan untuk first timer agak sinting juga sih, filmnya film susah kan. Itu psychological thriller, ada darah-darah, pembunuhan gitu ya, terus R-rated gitu. Jadi ketika maju ke sponsor selalu bilang moral of the story apa gitu. Terus dia gitu pas cerita gini-gini, oh ada pembunuhan, ada darah-darah, aduh kita nggak mau associate with those kind of things gitu, jadi kayak oke gitu. Tapi ternyata akhirnya kita ketemu lah sama jadi kita harus tahu persis materi yang kita jual gitu. Produsernya juga salesman ya, jadi kita harus tahu persis apa yang kita mau jual gitu, and how to kemas itu package itu jadi bisa menarik sama orang yang kita tuju gitu. Dan tujunya juga jangan terlalu melenceng gitu. Jangan juga film kayak begini terus datangnya ke brand anak-anak misalnya, which is sudah impossible gitu. Jadi kita cari tahu yang kira-kira punya karakter sama film kita. Terus udah gitu kita carilah angle-nya gitu. Nah waktu itu kita ketemulah sama satu telco provider yang edgy gitu, yang sesuai dengan style dari Pintu Terlarang dan Joko pada saat itu gitu. Jadi ketemulah kita di situ gitu, dan ketemu satu waktu itu brand rokok waktu itu masih boleh beriklan yang juga punya karakteristik hampir sama dengan genre-nya Pintu Terlarang gitu. Ini sebenarnya yang bikin jadi ketagihan, karena kan berarti setelah Pintu Terlarang kan terus berkarya sampai sekarang gitu. Apa sih yang bikin jadi ketagihan untuk menjadi seorang produser? Apakah tantangan untuk ketemu sama, kan banyak orang yang kayak jiper ya kalau harus ketemu sama tantangan kayak tadi gitu. Apa emang suka cari masalah? Apa emang bagaimana gitu? Kayaknya nih suka sama adrenalin atau apa gitu. Sadomasokis gitu. Kualifikasi jadi produser. Tahan banting. Sebenarnya sih masalah pencarian dana dan pengembalian modal itu paling menyebalkan sebenarnya, bagian yang paling gak enak gitu. Tapi itu semua ketutup ketika kita udah ada di lokasi gitu. Buat aku itu udah playground aku gitu. I really love pada saat syuting gitu ya, kekeluargaannya. Dan yang lebih lagi yang bikin jadi ketagihan adalah ketika karya kita itu apa yang ingin kita sampaikan itu ketemu sama audiensnya. Nggak melulu harus 2 juta, 3 juta orang gitu. 2-3 orang datang dan bilang bahwa saya suka banget sama film yang ini gitu. Atau ada misalnya kayak sekarang itu banyak banget yang nonton Pintu Terlarang pada masa itu.
sekarang udah jadi filmmakers atau orang-orang yang kerja di dunia film industri gitu. Dan bilang bahwa, Mbak, gue jadi sutradara nih gara-gara nonton Pintu Terlarang dulu gitu waktu gue SMA gitu. Atau misalnya Joko cerita waktu itu dia ke Sundance, ada satu director, European director, first timer, dan dia bilang I watched Forbidden Door waktu itu di aku lupa deh, kalau nggak salah di Berlin atau Rotterdam gitu. Dan dia jadi tertrigger gara-gara film itu gitu. Yang kayak gitu-gitu itu bikin ketagihan sih sebenarnya gitu. Karena film itu punya power yang luar biasa gitu. Kita bisa nyampein apa yang kita pikir, apa yang kita mau, dan apa yang kita mau rubah gitu dari dunia ini lewat komunikasi lewat film tersebut gitu. Juga ternyata sore santai-santai panas ini. Waduh, ini teman seru CGV semua responnya ya. Jangan bulala jangan ditantang kata Vini. Jangan ditantang. Tadi ada yang sampai mau nyari tadi brand manager yang matanya abu-abu. Udah lama banget. Kali ini udah ganti softline ya. Jangan dicari. Sekarang biru kayaknya. Mungkin saya cari di Instagram Balala. Ada Intan. Dia nggak follow. Mudah-mudahan dia lagi nggak nonton. Intan. Mbak Lala ada niat gak bikin genre fantasi di Indonesia? Masih jarang nih kayaknya. Fantasy itu fantasy maksudnya sci-fi gitu. Kalau fantastic genre itu sebenarnya kan ada horror, ada thriller, ada action gitu ya. Filmku kebanyakan fantastic genre semua gitu. 2 psychological thriller, terus satu lagi dokudrama. Terakhir action. Kalau yang dimaksud adalah sci-fi, kita lagi sempat ada cerita yang kita lagi develop tentang UFO, tentang alien, tapi belum gitu. Kita will see. Tertarik sih, pengen coba segala macam genre, macam-macam. Coba Intan barangkali tadi ada usulan atau mungkin sekalian langsung kasih premis juga boleh ya. Kali nanti kalau diajuin bisa tuh. Oh, Irka nanya lagi nih, kayak penasaran banget mengenai ada investasi Yandi. Ya. Mana ini tadi? Nih ada sutradara Yandi Lawrence nih, sutradara berbakat. Sutradara keluarga Cemara. Mas Yandi, ya. Sukses bikin mewek nggak karu-karuan. Iya kan? Mana nih? Kalau anomali cari investornya susah juga nggak, Kak, katanya? Susah gampang, tapi masih nggak terlalu susah karena secara besaran budgetnya Modus Anomali lebih kecil dibandingin Pintu Terlarang gitu. Tapi nggak terlalu susah karena di film Modus Anomali itu ada banyak sekali spot-spot untuk built-in produk. Karena di ceritanya sendiri tuh banyak pakai elektronik, terus banyak lokasi-lokasi yang bisa di built-in secara soft gitu, tanpa harus hardcore, tanpa harus in your face banget gitu, jadi bisa subtle banget gitu. Kita dapat lumayan banyak sponsor untuk Modus Anomali. Rata-rata sih filmku lumayan sih dapat sponsornya. Buat income lumayan. Abis ini nanti kita kalau nonton diperhatiin nih kayak di sebelah sini nih. Gak kelihatan. Waktu Pintu Terlarang ada yang tahu nggak? Pintu Terlarang tuh aku ada built-in loh. Jangan dikasih tahu dulu. Coba. Wiro Sableng. Coba ya, teman seru CGV. Coba di sini bisa tulis di komen. Kalau memang menemukan di Wiro Sableng ya, kita coba ya. Iya. Di mana built-in-nya, coba ketik di komen, nanti kita cek sekalian sama Mbak Lala, bener nggak di situ built-in-nya? Kalau sampai nggak ada yang mantep, salah sekali dicoba, ya. Tulis di komen ya, teman-teman CGV ya, sambil. Terus, built-in produk. Ada pertanyaan juga nih, mau ikut sekolah. Yandi, saya lulusan Life Like. Yandi tuh, Yandi bisa aja. Ada project bareng gak nih sama Yandi nih? Pengen. Yandi sibuk, susah. Tuh, Yandi. Aku ngantri, aku lagi daftar sama Yandi. Life mesti pitching nih sama Yandi.
Coba dong, sama mata abu-abu Nah, tepus sama Yandi harusnya tembus. Ini ada pertanyaan dari oh, Wisnu Karisma. Emang film Wiro Sableng akan ada sequelnya? iya, ada sequels. Apakah dalam Ada. waktu dekat? Apakah Semoga bisa segera. kita tungguin aja Ah, ya? ini udah pada tahu semua nih. Aku udah pada Oh, ini cerita udah sih pada jawab soalnya. nih. Bener nggak tapi nih? Kita lihat siapa yang menjawab pertama kali ya. Sitin. Kacang bukan? Siti. Ya, Iya, Siti. betul. Kacang. Iya. Jadi Berarti Wiro Sableng itu kan abad abad 15 ya. Eh, jadi apa namanya susah banget untuk bisa kita build in produk gitu. Dan sebagai produser kita juga harus kreatif karena kita juga harus cari pendanaan kan untuk mendanai si film, dan sponsorship adalah salah satu sumber dana yang lumayan banget yang bisa kita dapat, karena selain kita bisa dapat cash, tapi kita juga bisa dapat barter nantinya untuk promo. Jadi kita bisa pakai barter mereka gitu ya. Kayak ya. misalnya billboard mereka, terus udah gitu spot mereka di TV commercials, spot-spot di ads segala macam itu bisa barter dan kita nggak usah keluar uang lagi gitu. Nah jadi kita sebagai produser harus mikir banget nih. Nah ketika dapat film seperti Wiro Sableng yang abad sekian yang nggak ada benda-benda modern, kita harus mikir banget kan, gimana nih caranya kita build in gitu. Nah, karena kebetulan aku juga nulis di Wiro Sableng bareng Tumpal Tampu Bolon sama Mas Seno Gumira, aku taruh ada satu scene ketika berantem di kedai itu scene kacang. Jadi dia berantem pakai kacang gitu. Nah, itulah build kacang. Jadi aku dari awal nulis tuh aku udah tahu gitu titik-titik di mana kita akan melakukan build in. Jadi si kacang tersebut, scene kacang tersebut kita ambil dan kita tawarkan ke produk yang punya produk kacang gitu. Itu prosesnya mana dulu untuk Mbak Lala? Apakah didesain dulu adegannya, karena kan juga berarti kan sebuah benefit karena sekalian nulis gitu. Atau ada dulu produknya, baru terus kita akalin gimana dia masuk ke dalam cerita? Bisa dua cara. Kalau dari si kacang itu memang aku udah dari awal udah itu, dan jadinya memang kita udah dari sejak nulis kita udah approach brand-brand yang punya produk kacang itu yang untuk bisa kerjasama sama kita gitu. Tapi ada juga tiba-tiba kita lagi jalan produknya datang gitu. Nah produknya datang itu kita bisa cater kebutuhannya gitu loh. Kayak misalnya contohnya Tabula Rasa. Tabula Rasa itu kan restoran gitu ya. Ketika kita udah jalan syuting, tiba-tiba kita dapat sponsor motor gitu. Ya udah kita buat aja scene, ada satu scene ketika salah satu pengunjungnya datang naik motor gitu. Jadi parkir, shot, makan gitu. Jadi itu bisa dua cara gitu. Jadi benar-benar Wi-Fi-nya tet. Coba di teman seru CGV ini lagi kotak-kotak, berhenti, lecet. Nah, udah. aduh, mohon maaf. Iya, tidak Masih apa-apa. sabar banget nih, ya kan? Kita juga mengalami hal yang sama ya. Iya. Sip, lanjut tadi. Motor parkir jreng. Itu. Terus misalnya pintu terlarang. Pintu terlarang itu kita ada pintu terlarang itu ada ceritanya, ada satu anak kecil yang selalu teriak-teriak tolong saya di mana-mana. Nah, kata tolong saya itu kita take out waktu itu dan kita buatin microsites yang berjudul Herosase. Herosase itu klub rahasia di dalam film tersebut. Nah, klub itu kita jual ke telco, di mana hanya pengguna-pengguna telco bisa masuk ke situ dan para pengguna tersebut bisa dapetin Easter egg dari si film tersebut. Dan ada juga quiz, misalnya ngikutin teriak tolong saya dan lain sebagainya, akan dinilai sama Joko Anwar, terus nanti dapat hadiah, bla 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 gitu. Wah, seru banget ternyata ya. Sampai kepikir dibikin gituan segala. Dari semua film nih. Demen. Ada, maksudnya kan macam-macam kan. Maksudnya ada modelnya Tabula Rasa gitu, Wiro Sableng, atau mungkin modelnya kayak Modus Anomali dan lain-lain. Mana film yang
menurut Mbak Lala tuh paling challenging di luar dari Pintu Terlarang yang memang merupakan film pertama ya gitu. Mm-mm, Tapi di mm-mm. antara semua nih sebagai seorang produser, gak cuman ngomongin budgeting gitu, yang mana sih yang paling challenging dan berkesan? Bukannya diplomatis, tapi semua film tuh pasti challenging gitu ya. Pintu Terlarang film pertama, Modus Anomali karena memang kita tight budget dan hanya bisa syuting 2 minggu, tapi preps 3 bulan. Kemudian karena mostly outdoors, terus kemudian juga Banda karena dia documentary dan syutingnya di Banda yang serba Iya, uncertain dari cuaca, dari semua sampai narasumbernya aja nggak ada bisa di schedule gitu. Kemudian tabula rasa juga makanan gitu ya. Yang paling challenging mungkin kalau dari semua ya yang terakhir Wiro Sableng karena emang action melibatkan 1.000 orang cast and crew gitu post production visual effect yang paling paling kompleks yang pernah ada di Indonesia gitu karena shotnya banyak banget dan melibatkan hampir 100 visual effect artis seluruh Indonesia gitu dan baru banget gitu ya jadi kita baru pertama kali bikin workflow-nya uh, uh, dan sekali berbesar itu dan juga kerjasama dengan Fox International Production atau anak perusahaan dari 20th Century Fox gitu. Jadi ya, I think rasanya mungkin kalau ditanya yang paling-paling di antara yang paling ya Wiro Sableng gitu. Wiro. Ini Mm-mm. ada dua pertanyaan nih dari statement barusan. Pertama, jadi kepikiran teman-teman industri film nih sekarang dengan posisi yang kita lagi ditunda dan segala macam nih, apa Ya. kabarnya ya? Lagi pada ngapain ya? Nih mungkin bisa di-share juga nih ke kita gitu. Lagi pada diem-diem Uh, aja, apa pada diem sih udah pasti ya. Mau mau nggak mau gitu apalagi 2 bulan terakhir gitu tapi nggak diem-diem banget sih gitu karena pasti meeting tetap gitu banyak banget yang malah katanya sibuk banget gitu aku sih nggak terlalu sibuk gitu ya. Ada yang Zoom meeting tiap hari produksi jalan terus terutama mereka yang udah preps yang argonya udah jalan tapi terpaksa harus di hold itu kan harus ngerubah semuanya gitu ya pasti pusing kepala. Terus juga kalau kita di asosiasi produser selain penggalangan dana juga untuk bantu teman-teman freelancer yang mostly orang-orang freelancer di film, kita juga ngeliat nih gimana nih nanti kalau misalnya ini berkelanjutan dan kita harus syuting dengan new normal gitu. Um, jadi kita banyak banget share dapat protokol-protokol keselamatan dari negara lain. Yang paling terakhir aku dapetnya dari Filipina. ya Filipina tuh udah punya guidance kalau misalnya mau balik syuting protokolnya apa gitu dan menurutku itu bagus banget karena sangat-sangat detail banget jadi mulai dari simple bahwa misalnya satu krunya itu harus dedicated satu project biasanya kan kru film tuh dalam satu waktu bisa 2-3 project gitu ya syuting sini ada iklan gitu ini nggak boleh hanya boleh satu karena akan menyebabkan kontaminasi penularan kemana-mana gitu. banyak nih probabilitasnya. Ya terus mobil jemputan harus harus teratur makanan juga nggak boleh buffet harus single serve individual serve karena harus jaga kebersihan terus juga semua lah ya simple yang kayak misalnya ada pengecekan temp setiap hari terus masker basic tempat cuci tangan segala macam tapi yang menarik adalah yang menurut aku jadi pelajaran menurutku ini kondisi seperti ini membuat kita bisa jadi lebih terorganisir dan punya plan gitu. Menurutku tuh sama persis ketika dulu kita pakai film terus berubah jadi digital. Karena dengan digital tuh stoknya pasti banyak banget. Jadi planning preps itu jauh lebih besar dibandingin film sebenarnya. Karena kita nggak mau nanti postnya meledak gitu. Nah, menurut aku kondisi ini nantinya pun menuntut kita untuk lebih terorganisir dan lebih punya preparation yang jauh lebih ketat lagi dibandingin sebelumnya. Nah, yang aku pelajarin dari si Filipin itu menarik banget. Jadi uh, yang aku suka tuh dari protokol yang kemarin mereka kasih, mereka tuh punya color code gitu. Jadi area syuting tuh dibagi per warna. Jadi pertama misalnya entry itu supir segala macam yang nggak boleh masuk daerah syuting, nggak boleh masuk lokasi syuting gitu ya, lokasi produksi di depan sini. Kemudian uh, uh,
level kedua adalah protokol di mana dia harus dicek kebersihan dan lain sebagainya gitu. Nah, sesudah itu baru tuh dibagi-bagi misalnya satu yang benar-benar bisa kemana-mana. Itu kayak all access lah gitu. Kayak produser, director, Astrada, line producer itu all access. Tapi beberapa titik dibagi yang mana si kru departemennya nggak boleh kemana-mana. Contohnya untuk tech misalnya DOP, kamera, terus udah gitu lampu, itu harus di situ. Art director harus di warna hijau, nggak boleh ke biru gitu. Terus udah gitu back office itu warna apa gitu. Itu kayak jadi akses tersebut menjaga kita untuk nggak simpang siur. Melempati zona. Iya, tapi juga bukan cuma sekedar tidak menularkan virus, tapi artinya kita harus terorganisir banget gitu. Ketika syuting tuh kita harus tahu persis schedule hari per harinya gimana gitu. Ini mungkin kayak waktu aku syuting Modus Anomali gitu. Waktu Modus Anomali itu gitu, kita cuma punya 2 minggu waktu syuting, tapi kita prepsnya itu 3 bulan. Kenapa? Karena dalam 2 minggu itu kita harus udah mikirin misalnya titik lokasi nanti yang akan syuting tuh di titiknya hari ini di mana. Terus udah gitu base campnya akan di mana. Karena base camp di mana, karena dia di hutan, kita harus hitung berapa meter kabel. Jadi genset harus di titik mana. Kemudian pergantian antara ketika lighting preset masuk, art makan. Begitu lighting makan, art masuk gitu. Itu harus benar-benar sedemikian efektifnya sehingga 2 minggu itu bisa masuk di 2 minggu gitu. Kalau nggak mungkin di 2 minggu gitu. Karena kita nggak mau overtime gitu misalnya. Kayak gitu. Gokil. Nggak kebayang tuh. Tapi ya seru maksudnya tapi iya gitu, di satu sisi ya memang maksudnya ini kan keadaannya bisa dibilang membuat kita terpaksa mengarah ke sana gitu kan untuk jadi lebih terorganisir, tapi juga mungkin bisa jadi akan jadi baik juga gitu untuk segi industrinya sendiri ya, karena kan planningnya lebih matang, lebih detail dan lain sebagainya gitu. Wow. Tapi seru sih, karena basically produser itu produser itu sebenarnya manajemen, bagaimana memanage uang, waktu dan kru manusia. Manajemen. Barangkali teman seru CGV ternyata diam-diam punya passion memanage, gak cuma memanage apa yang ada di rumah gitu ya, mungkin bisa diikuti beres-beres. Terus suka adrenalin gitu, mungkin bisa ya jadi produser habis ini. Ya, ini pertanyaan apa ini? Wah, ini pertanyaannya detil-detil ya. Akses jam dibatasi kerja, anak film. Iya. Di lapangan ada perubahan nggak? Ya, mau nggak mau sih ada perubahan rasanya sih ya, karena pasti apa namanya, kayak ada waktu kebuang untuk kayak cek temperatur gitu ya. Ini akan kalau di yang protokol Filipina sih hanya boleh dibatasi 12 sampai 14 jam sehari. Gitu. Gini nih akan yang saya pernah baca, produser bakal di rumah juga ya, bisa diadopsi ke Indonesia. Ini ada yang tanya dari Chris, gimana, yang saya produser bakal di rumah terus ya? Enggak juga sih, kan produser harus jagain produksinya ya gitu. Karena produser tuh kalau karena aku produser kreatif, most of the time 90% dari waktu syuting sih aku di lokasi gitu. Karena dengan adanya aku di lokasi, maka keputusan-keputusan bisa diambil dengan cepat. Karena final decision itu kayak misalnya keputusan apakah akan menggunakan special equipment atau akan pergantian scene dan lain sebagainya itu harus di tangan produser. Dengan adanya produser di lokasi akan memudahkan beberapa hal, mempercepat pengambilan keputusan, dan juga ketika di post production, ketika editing, si produser udah kira-kira tahu gitu apa yang diambil dan apa yang akan dilakukan. Susah kalau produsernya di rumah aja. Justru kayaknya mungkin produser itu yang all access ya, karena kan dia harus harus kemana-mana. Nah, Mbak Lala sendiri kan juga punya pengalaman bekerja sama dengan kasarnya internasional kayak tadi misalnya untuk Wiro Sableng gitu, atau mungkin juga ketika diputar di luar negeri, datang ke festival gitu.
Nah, Mm-mm. ada nggak sih hal-hal yang signifikan, kita nggak ngomongin jenis karyanya deh gitu, tapi mungkin Mm-mm. secara Mm-mm. sumber daya manusia gitu. Apa sih yang paling ngebedain ketika kita kerja di sini sama kita bekerja dengan orang-orang yang kalibernya internasional gitu, Mbak? Hmm. Kalau kita waktu Wiro Sableng itu kan seluruhnya syuting di Indonesia gitu. Perbedaannya adalah kita karena jadi co-produce bareng si Fox itu, jadi mau nggak mau kita harus segala sesuatunya diputuskan bareng. Nah, contohnya pada saat syuting itu stok film kita sebutnya rushes itu harus dikirim daily ke mereka gitu. Sebagai bukti dan juga supaya mereka bisa lihat langsung. Itu sih salah satu yang problem karena kita kebanyakan syuting di hutan yang nggak ada internet gitu ya. Terus jadi kadang-kadang kita harus nego lagi gitu ya karena mereka perusahaan besar. Kalau di kita kan kayak warung ya gitu, keputusannya sama produser gampang gitu. Tinggal telepon ini gitu. Kalau mereka tuh enggak gitu, produsernya nggak bisa mengambil keputusan, dia harus harus diskusi lagi sama level atas dia gitu. Belum legal gitu ya. Jadi ketika kita bilang ini delay nih, kita nggak bisa ngirim rushes daily, kita bisa nggak jadi delayed gitu ya. Delayed dalam arti 3 hari ketika kita udah bisa Dihilangkan. bawa rushesnya baru dikirim gitu. Uh-uh. Itu harus lewat proses legal lagi gitu, karena di kontrak ditulisnya harus daily. Tanpa ada persetujuan kita bisa kena sue, bisa kita yang disalahin gitu, bisa kita nanti nggak Wadaw. dibayar atau kita kena sue. Nah itu tuh harus ribetnya tuh lebih susah karena level sophistication dari si industrinya beda. Ya Hollywood udah segitu jauhnya, Indonesia kan belum ya gitu. Simple misalnya waktu sama urusan legal sama Fox, tiba-tiba mereka minta kontrak dengan tukang las misalnya gitu. Nggak ada kita kontrak dengan tukang las gitu kan. Kita biasanya bayar dengan kwitansi gitu. Dia bilang, oh nggak bisa, nanti kalau tukang lasnya ngesu, dia bilang ini IP-nya, intellectual property-nya punya mereka gimana? Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu. Tapi kan harus scripting jelasinnya kan gitu. Terus kayak misalnya catering gitu, harus ada kontrak, nggak ada, karena catering nggak ada kontrak gitu kan ya. Terus kenapa? Karena levelnya mereka kontrak di Hollywood kan kayak catering hotel ya gitu loh. Kalau di kita kan enggak gitu. Terus udah gitu harus kayak ada jaminan dari catering, kebersihan segala macam. Nggak bisa lah gitu. Mahal lah kalau kita kayak gitu, nggak masuk gitu kan gitu. Jadi itu tuh rada kriting gitu jelasinnya. Tapi untungnya pas di saat-saat akhir kita itu di apa ya, kayak di shift dikasih ke Singapura. Nah, orang yang in charge untuk kita di Indonesia waktu itu dia itu pernah tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Jadi dia yang bantu jelasin Indonesia nih gini loh gitu. Jadi Agak paham legalnya lah. tuh lebih. Karena mereka semua kan harus melindungi dirinya sendiri gitu ya. Legal bukan yang nggak mau tahu, tapi ya nanti kalau gue ganti dari sini ntar gue yang kena lagi kalau ada apa-apa gitu loh. Jadi mereka tuh saling saling udah proteksi dirinya masing-masing. Itu yang bikin susah untuk minta approval. Aku udah mau sinting sih waktu itu, pas mau udah mikir tuh sempat mendekati kita syuting, aku udah mikir bahwa udah deh nggak usah pakai eh, apa nggak usah pakai studio luar lah gitu ya, udahlah pusing banget gitu kayaknya Gak gitu usah kan. Udah mau fox-foxan give lah up aja udah. gitu, nggak usah lah, nggak usah pakai fox-foxan gitu kan. Udah kontraknya kayak batako tebel banget gitu ya, segini bahasa Inggris keriting yang tiap kali habis baca tuh kayak keringet dingin gitu. Aduh, Gila. tapi akhirnya ya berlalu juga dan kita dapat pelajaran banyak banget sih dari kerjasama itu. Itu jadi tadi tukang kelasnya akhirnya nggak usah dibikinin kontrak dong karena si Singapura Nggak itu. ada, iya nggak Iya. ada orang, gimana caranya. Ntar dia bilang oke pakai kontrak, tapi terus ribet lah ya gitu. Karena kan Di tukang las sini biasanya di bawah builder yang tanda tangan gitu kan, set builder yang tanda tangan gitu. nggak nyangka serumit itu teman seru CGV. Kita kan taunya kan wah gila banget nih gitu kan, udah internasional nih Fox gitu. Ya lo nggak tahu aja tuh tukang las dimintain kontrak. Iya semuanya dimintain kontrak. Apalagi nih ada Rafina. Rafina nanya dalam waktu dekat berarti apa dong film yang akan dirilis dari Life Like? Mudik. Kalau yang
Yang mau Mudik. tadi berarti kan yang udah Mudik ready ya. sutradara oleh udah mau ready. Udah mau keluar April kemarin sebenarnya. Gitu. Jadi mau nggak mau harus harus set builder jadi set builder. Lucu. Bisa aja nih Chris nih. Iya benar juga. Satu builder. Oh, oh. Gua yang set bukan builder. Iya, pusing tuh sama ngurusin lembaran-lembaran kontrak. Aduh, ada-ada aja. Nah, tapi selain kalau kita ngomongin Terus. kayak apa ya standar gitu-gitu kan Hollywood memang kayaknya gapnya kalau dibandingin sama kita mungkin ketinggian gitu. Tapi kalau misalnya mungkin ada festival-festival film Indonesia yang sesama Asia deh gitu. Kira-kira serumit itu juga atau mungkin beda lagi? Kalau film festival sih seru-seru, beda-beda gitu. Film festival macam-macam. Ada yang Asia, ada yang pengalaman festival sih macam-macam. Yang paling seru sih mungkin karena kita sebagai orang film kayaknya kalau ke Cannes itu kan kayak Mekahnya kita lah gitu ya orang film. Nah waktu ke Cannes itu seru banget gitu karena kayak semuanya orang numplek di situ gitu dan seliweran lah gitu orang-orang yang sutradara terkenal lah pemain terkenal seliweran di jalan bisa kayak dia kan itu kan gitu seru banget gitu terus karena tiap di Cannes itu kan juga banyak jual beli ya, jual beli film gitu. Jadi film ditayangin itu jadi kayak market terbesar di dunia tuh di Cannes. Jadi itu yang beli banyak siapa sih? Misalnya kayak film distributor. kita nih. Oh, untuk di negaranya dia Distributor. gitu. Jadi ada sales agent, jadi ada 2 kelompok gitu ya. Ada 3 kelompok pemilik film kita dari seluruh negara gitu ya, dari seluruh negara. Kemudian juga ada sales agent. Sales agent ini perantara antara si produser dengan distributor gitu. Distributor ini ujung. Distributor ini kayak bioskop, terus udah gitu DVD dan lain sebagainya. Dia yang masukin gitu, line terakhir. Nah, seliweran lah tuh sales agent dan distributor kemana-mana gitu. Dan seru banget gitu. Mereka pakai tag gitu ya. Plus wartawan, media ya, coverage di mana-mana. Seru banget gitu. Mereka bisa udah kemana-mana pakai waktu itu pakai rollerblade lah kemana-mana. Set meeting sehari itu bisa 8-10 karena harus ketemu 10 distributor untuk jualan film misalnya. Contohnya misalnya kayak CGV. CGV pasti kan punya tim marketingnya yang datang ke Cannes untuk beli film gitu. Beli film dari big studios, misalnya Hollywood Studios gitu ya, 6 studio besar atau misalnya beli dari independent titles kayak misalnya PH-PH kecil nggak melulu harus dari Amerika tapi bisa dari negara lain gitu. Nah beli rights-nya pitching biasanya gitu datang ada beberapa yang mau beli film ini untuk teritori Indonesia misalnya akan dikasih ke siapa nih rights-nya gitu. Jadi kayak gitu. Nah kalau kita produser aku waktu itu nawarin film kita meetingnya sama sales agent supaya mau di pick up. Tapi juga meeting ketemu sama distributor. Siapa tahu ada distributor yang mau langsung ambil gitu. Jadi kita waktu itu kita ngasih cerita. Jadi kita pitching ceritanya, terus udah gitu strategi proposal segala macam gitu. Terus dari situ udah kalau misalnya ke pick up, nanti biasanya udah mulai diomongin pembagian hasilnya gimana. Terus udah gitu sales agent kira-kira strateginya untuk dipasarin kemana aja gitu-gitu. Lumayan kalau di pick up sebelum syuting, kayak film The Raid 1, waktu itu Gareth sama produsernya Maya, dia tuh udah di pick up sama Sony. Jadi ketika mereka syuting, mereka udah dapet DP lah istilahnya gitu. Oh, bukan yang udah jadi aja gitu yang bisa dijual, tapi sebelum justru. Pre-sale namanya. Oh, Bisa juga pre-sale. tahu nih. Nah, jadi kalau biasanya kita bawa bisa bawa script atau bawa proposal atau bisa juga kalau misalnya kayak waktu itu Gareth itu udah punya kayaknya dia waktu itu kalau nggak salah ya aku lupa sih rada lupa kayaknya udah punya kayak beberapa pre-shot gitu udah ada kayak ada previewnya kali ya kayak action preface-nya gitu pre-visualization-nya udah ada jadi dikasih lihat gitu dan mereka kebeli gitu dan mereka mau ambil gitu. Lebih murah kalau pre-sale, enggak Irka.
Ini Jangan dong. kayak open Nggak open balik PO modal. makanan Heeh, ya. heeh. Bukan. Ya, ini 90 bukan itu. 300 gram, Mbak. Harga pre-sale early bird. Tapi aku mau nanya deh, Heeh. festival film apa? Itu biasanya apakah ada undangan? Apakah kita bisa ngajuin diri ke sana atau gimana sih biasanya Mbak Lala? Apanya? Kalau di festival gitu. Ah, Biasanya, jadi pertama tuh biasanya festival akan, jadi beberapa festival di dunia tuh udah punya tanggal-tanggalnya gitu. Mereka udah punya kalender. Dan biasanya kita beli batch dulu, beli batch untuk bisa masuk ke ininya, ke aksesnya gitu. Batch-nya macam-macam. Ada batch filmmaker yang cuman bisa nonton misalnya, atau sampai batch yang bisa sampai ke akses lebih luas. Harganya beda. Nah, dari batch itu akhirnya nanti kita akan dapat kayak semacam ID card. ID card nanti kita bisa sebelum kita berangkat misalnya sebulan sebelum berangkat kita udah dikasih list sales agent, distributor seluruh dunia akan datang. Nah, itu kita udah mulai email semua minta schedule untuk meeting. Jadi biasanya eh, 2 minggu sebelum berangkat itu ah. kita udah tahu kita akan hari ini meeting sama ini sama ini sama ini sama ini sama ini gitu. Dan kalau misalnya kita mau nonton film, misalnya kita udah tahu juga kira-kira film ini kita udah bisa kayak semacam karena nggak dijual tiketnya kebanyakan, jadi kita harus bidding gitu. Kita udah dapat gini. Seru Ih, banget. seru banget. Mm-mm. Ya Terus ampun. kadang-kadang ya udah terus kalau kalau kayak Hong Kong Film Festival Ah. itu banyak seminar seru banget gitu. Jadi kita bisa juga daftar untuk masuk workshop atau seminar atau atau preskon Hmm. film apa gitu. Jadi seru banget bisa 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 belajar juga di situ. Seandainya karantina dan pandemi ini Halo. beres, pengen banget ke festival film apa yang dikangenin Mbak Lala? Em, banyak aku suka ya aku tuh sebenarnya kalau kalau festival rata-rata suka ya maksudnya Hong Kong suka Busan suka tapi yang kepingin banget aku belum pernah datang tuh aku pengen ke Toronto Film Festival belum pernah sama terus obses juga pengen filmnya masuk Sundance karena pengen dapat jaketnya Sundance tuh Sundance itu keluarin winter jacket khusus untuk film-film yang masuk ke Sundance, hanya untuk yang mereka yang di screen di sana gitu. Jadi apa keren banget itu jaketnya dari Terlegitimasi tulisan ya Sundance. jaket itu ya. Iya, mau summer aku pakai deh jaket winter di Jakarta. Iya nggak Kemeringetan nggak apa-apa. apa-apa, Ke nggak apa-apa. puncak aja Yang ke penting puncak nggak apa-apa Mbak Lala nanti dipakai. Sundance. Ada Edi dari Madura. Hai Edi. Wah jangan nih. Hai. Ini banyak yang nanyain Blu-ray Wiro Sableng kapan nih dirilis? Blu-ray itu udah ada susah-susah gampang ya, karena kan sekarang tuh Blu-ray itu hanya nggak banyak orang yang udah apa yang masih mau beli Irka brengsek. Irka nih Kenanya. temen gue, biar kurus ya kak. Iya tahu aja. Apa namanya? Blu-ray udah mulai nggak ada market kan ya home video. Jadi kadang-kadang hanya hanya benar-benar kayak untuk private collection banget gitu. Jadi nggak bisa produksi banyak. Sementara kalau produksi sedikit mahalnya luar biasa. Jadi memang sampai sekarang sih belum belum ada plan untuk rilis Blu-ray. Tapi udah rilis di OTT di GoPlay. Kalau mungkin berminat pengen banget ngoleksi Blu-ray-nya, mungkin bisa kontak Japri Mbak Lala. Misalnya pendanaannya mungkin bisa sekalian gitu, ya nggak apa-apa juga kan namanya Iya, juga pengen terima. koleksi. Iya, Ya siapa tahu ya bisa kan? diatur ya. Tenang Terima. aja, Aku terima kok. semua bisa Iya. diatur. Kapan dirilis, kapan buka. Aduh ini banyak banget nih yang pada nanyain, kapan sih CGV buka? Mm-mm. Udah pada kangen nonton, sabar ya. Iya. Ke apa sinema buka juga pasti ada protokol baru lagi ya gitu. Iya, banyak yang seru. Terakhir nih, ternyata waktu kita tidak terlalu banyak lagi, Mbak Lala. Mungkin Mm-mm. persiapan
ya new normal kan bisa macam-macam ya gitu. Padahal ya tuh mungkin sebenarnya lebih enak, kayaknya lebih santai kalau kita sebut perubahan kali ya. Mungkin kalau untuk teman-teman film sendiri ada pesan nggak yang bisa disampaikan buat kita nih yang lagi nunggu-nunggu banget bisa nonton lagi gitu setelah nanti mungkin ada perubahan cara menonton. Nanti kalau bioskopnya buka, nonton di bioskop. Terus kalau sekarang ini kan banyak yang online OTT ya, kayak Netflix dan sebagainya. Tontonlah yang legal, bantu kita gitu. Karena kalau misalnya nonton yang ilegal, nggak masuk ke industri, yang terdampak itu bukan cuma produsernya, tapi the whole industry, termasuk kru dan lain sebagainya gitu. Jadi tontonlah tontonan yang legal gitu, secara streaming yang legal, jangan nonton bajakan. Karena nggak seberapa juga sih sebenarnya gitu kalau beli yang legal gitu. Tapi kan kualitasnya juga lebih bagus. Ya, tontonlah yang legal, jangan tonton bajakan. Ingatlah tadi proses pitching yang sampai ke bawah mimpi buruk itu ya. Sampai mimpi-mimpi anak orang. Dikejar-kejar kucing loh gue. Aduh, ya ampun. Mau dimakan kucing, ampun. Gak sabar banget pokoknya abis ini, mudah-mudahan abis ini Mbak Lala kita ketemunya jangan di layar-layar sambil bergantung wifi begini, tapi kita bisa ketemu di CGV. Iya. Kita bisa nonton mungkin mudik abis ini langsung di CGV barengan di layar lebar ya dengan sound yang sedap gitu, nggak sambil makan popcorn, layar sempit, pokoknya lebih enak lagi. Dan penasaran juga abis ini sebenarnya akan seperti apa sih protokol filmmaking, karena tadi kayaknya seru banget ya. Mudah-mudahan pokoknya kita jadi lebih baik, lebih rapi, filmnya makin keren. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih. Waktunya, sampai ketemu lagi ya. Teman seru CGV, terima kasih.